kita akan coba menurunkan AD dari ISLM. Membuat AD dari ISLM, gimana caranya? Kita sebelumnya sudah membuat AD juga dari MVPY ya. Nah, sekarang dari ISLM. Untuk menggambar AD dari ISLM ini saya butuh pertama gambarnya gambar ISLM RY ya. Kemudian yang kedua saya bikin gambar di bawah seperti ini ya. Nah, ini gambar ini adalah untuk saya gambar di bawah itu adalah untuk saya menggambar AD-nya di situ. Kenapa saya gambar di bawah? Karena saya ingin merefer AD dari gambar ISLM di atasnya. Ya, ISLM ini sudah kita ketahui karena sudah dibangun minggu lalu ya, hari ini. Nah, kita akan menggambar AD. Untuk menggambar AD, agregat demand, kita ketahui bahwa agregat demand itu di dalamnya ada hubungan antara P dan Y kan gitu ya. Ada hubungan antara harga dan output. Ya. Berarti kurva AD nanti kurvanya pakai sumbu P dan Y. Nah, Y-nya sama, Y di bawah ini sejajar ya. Tapi sumbu vertikalnya nggak apa-apa beda ya. Itu bisa saja ya seperti itu. Nah, karena AD ini membutuhkan interaksi dengan harga, ya. Sekarang pertanyaannya, IS dan LM kalau mau diturunkan ke AD, pertama ada faktor ISLM itu mempengaruhi Y, ya. Jawabannya ada. IS dan LM keduanya memang mempengaruhi Y karena memang di dalam fungsinya sendiri ISLM itu di dalamnya ada Y. Kan ingat tadi IS itu Y sama dengan C, I, G. Nah, jelas ada Y kan. Y itu tadi yang sama dengan PE ya. Sementara LM kan ada Y juga. Ada Y-nya yaitu sama dengan L, R, Y, kan ada Y ya. Ada income. Nah, pertanyaannya sekarang karena AD butuh P, maka kita perlu untuk menunjukkan perubahan P itu mempengaruhi Y, kita perlu mengubah ya baik antara IS atau LM, di mana yang di situ punya P, kita perlu mengubah kurva di atas ini yang memang punya variabel P di dalamnya. Jadi itu caranya ya. Nah, ternyata P itu ada di LM. Nanti ceritanya dengan demikian nanti kita akan mengubah atau menggeser-geser LM ya. Nah, caranya gimana? Nah, sekarang bikin kondisi aja dulu kondisinya. Kondisinya apa? Kondisinya adalah saya ingin mengubah P dinaikkan. Ini kondisinya ya. P dinaikkan. Ini kondisi awal, saya bisa tulis Y1. Nah, Y ini saya bisa turunkan ke bawah, Y1 gitu ya. Terus sekarang P dinaikkan. Nah, P dinaikkannya saya gambarkan dulu sebagai sketsa di sini ya. P dinaikkan itu kan berarti dari P1 yang lebih rendah menjadi P2 yang lebih tinggi, kan gitu ya. Nanti P1, P2, itu dulu di gambar bawah ya, sebagai acuan. Sekarang baru masuk, P ada di LM, yaitu M per P. Nah, M per P yang kita mau pakai. Kalau P naik, berarti M per P-nya jadi turun. Benar nggak? Gitu ya. Karena M-nya tetap, sementara P-nya Anda naikkan, Anda ubah. Ya, berarti kan turun. M per P-nya ya, M per P-nya jadi turun. Kalau M per P turun itu kira-kira menggeser LM kemana tuh? M per P yang turun itu sama aja seperti mengurangi money supply kan gitu. Bergesernya ke kiri ya, kurva money supply-nya, sehingga menggeser LM ke atas. Sehingga dapatlah LM-nya
ke atas, menyebabkan keseimbangan barunya Y2 di situ, dan ini Y2. Y2-nya turun, ya. Y2-nya turun. Nah, sekarang tinggal kita lengkapin kurva di bawahnya ya. Untuk menggambar kurva tentu dibutuhkan titik ya. Tinggal kita bikin titik itu berdasarkan acuannya. Kalau yang P1 ketemu Y1 pastinya itu karena itu kondisi awal, kemudian P2 ketemu Y2 karena itu kondisi setelah perubahan. P2 Y2 di sini kan, P1 Y1 ya, kalau digambar garis ya, inilah kurva AD ya, agregat demand. Mana kurva agregat demand itu hubungannya negatif ya, antara harga dengan outputnya ya, harga dengan Y-nya, income ya. Ya, jadi itulah cara menurunkan kurva AD dari kurva ISLM ya. Kurva AD bisa akan bergeser juga bisa. Apa yang menggeser kurva AD? Sepanjang bukan kita ubah P, maka AD ya bergeser. Karena kita menggunakan atasnya ISLM, sebetulnya apa yang menggeser ISLM, ya, selain karena P, itu akan menggeser AD. Contoh misalnya, IS bergeser karena konsumsi naik ke atas, itu bisa mengubah AD ke atas juga ya. Gitu. LM tadi, LM misalnya, M-nya yang kita ubah, M-nya diubah menjadi lebih banyak, LM-nya bergeser ke kanan. Ya, AD bergeser juga ke atas, naik ya, naik. Ya, ada kenaikan permintaan katanya, kenaikan permintaan agregat ya, kenaikan permintaan agregat. Nah, tinggal kalau kita bicara AD, tentu mestinya kita punya counternya AD itu yaitu AS ya. Kita pakai saja AS-nya misalnya long run ya, agregat supply. Nah, sehingga keseimbangan AD baru bisa kita tentukan di situ kalau dia naik atau turun ya, sesuai dengan titik perpotongannya dengan agregat supply. Kalau AD naik ya, di situ berarti P naik, sementara Y-nya stabil di tingkat produksi alamiahnya ya, tingkat produksi yang full employment-nya. Itu ya caranya. Jadi silakan geser-geser AD bisa berdasarkan pergeseran ya, ceritanya pergeseran ISLM ya, sepanjang bukan karena faktor harga ya, karena penyebabnya ya. Nah, satu tambahan, kalau AD dengan kurva AS itu sempat kita interaksikan untuk mencari keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang, kan bisa ya seperti itu ya, waktu kita masuk ke bab ke-10 ya. Nah, ISLM itu sebetulnya bisa juga digunakan untuk analisis jangka panjang, walaupun memang sebetulnya ISLM ini sendiri dibentuk dalam kerangka jangka pendek. Jadi keputusan-keputusan ISLM itu jangka pendek memang. Keputusan mau menaikkan jumlah uang itu kan jangka pendek banget, itu malah harus cepat gitu ya. Bank sentral harus nerbitin kebijakan diskonto misalnya, operasi pasar terbuka. Itu kan hari ini rapat, besok harapannya sudah terrealisasi ya, kalau bisa ya, sesegera mungkin terrealisasikan oleh otoritas moneter. Begitu juga dengan IS itu keputusan-keputusan jangka pendek bisa dibaca di situ. Jadi contohnya sekarang pandemi, konsumsi turun, pemerintah harus ngapain? Kirim BLT agar konsumsi naik lagi. Itu kan jangka pendek banget tuh ya, biar jangan sampai ada pengangguran. Kalau pemerintah mikirnya jangka panjang dengan kondisi yang ada, ini pasti nggak akan pakai ISLM, pakainya ya AD ya. Misalnya ketika pandemi gini, konsumsi turun, apa yang harus dilakukan pemerintah? Kalau gitu kita harus, biar jangan sampai terjadi pengangguran ya. Misalnya kalau biar tidak ada pengangguran, kita harus
upayakan masyarakat kita punya skill yang cukup, harus di-train, dilatih dulu. Wah, kelamaan. Ya, karena melatih pegawai itu nggak mudah ya. Ya kalau dia cepat bisa ya. Tapi ada juga yang susah, ada yang lama. Keburu kelaparan mereka, nggak ada uang, kelaparan, bisa muncul gejolak sosial. Akhirnya apa yang dilakukan pemerintah? Ya udah, kirim BLT dulu, kirim subsidi upah dulu. Sekarang ini masalah skill kompetensi belakangan lah nanti gitu ya, gitu. Turunkan pajak dulu, masalah nanti investasi apa yang tepat untuk industri untuk mengantisipasi pandemi. Nanti dulu itu masalah alih teknologi mungkin butuh waktu. Jadi sekarang kasih dulu, ya kalau perlu industri yang kayak penerbangan misalnya, di luar negeri itu industri penerbangan itu termasuk yang disuntik BLT pemerintah, itu banyak yang seperti itu, karena memang mereka pada saat ini sedang tidak ada penumpang ya, kolaps lah semuanya, ya tentu saja itu tidak baik ya bagi perekonomian. Ya jadi jangka pendek banget memang LM dan IS itu. Nah ceritanya kalau mau dijadi jangka panjang kan gimana? Kalau mau dijangka panjangkan, analisis ISLM bisa dilengkapi ya dengan gambar yang sama R, Y, IS, LM. Caranya gimana biar dia bisa untuk analisis jangka panjang? Caranya cukup tambahkan satu garis vertikal seperti ini. Ini adalah garis LRAS. Saya tambahkan, saya masukkan. Udah, itu sudah jadi analisis jangka panjang. Biasanya kalau ada LRAS kan harusnya ada SRAS. Kenapa SRAS-nya nggak digambar sekalian, Pak? Jawabannya nggak bisa digambar SRAS di sini. Karena SRAS itu kan butuh P. Di sini nggak ada P, jadi ya nggak perlu. Tapi tetap walaupun tidak digambar, SRAS ada di sini, yaitu dia ada di LM, ya kan P ada di LM. Jadi itu ceritanya ya. Hampir sama kemarin ada yang bertanya masalah, Pak, gimana kalau misalnya analisisnya dibalik dengan tabungan ya? Orang itu dapat duit bukan dikonsumsi Pak, tapi ditabung. Ya, memang betul. Bisa seperti itu ya kejadian ekonominya. Kita nggak bisa memaksa orang untuk pasti mengkonsumsi ya. Dalam beberapa hal memang analisis itu masuk ke bidang lain dalam analisis ekonomi, namanya behavior, tapi saya akan meninjau dengan simpel masih menggunakan ISLM ini saja, bahwa ketika kita bicara tabungan, maka itu bersisian atau berhubungan erat dengan yang namanya konsumsi ya. Jadi ketika konsumsi pada saat itu meningkat, secara implisit tabungan menurun. Itu sebetulnya korelasinya yang bisa ditarik ya. Nah, jadi ketika konsumsi turun seperti tadi gambar C-nya turun ya ke bawah, IS-nya ke bawah, Y-nya melemah. Berarti pada saat itulah orang sedang banyak menabung sebetulnya. Itu narasinya ya, atau analisisnya ya. Sehingga dengan orang banyak menabung itu suplai dana jadi bertambah, dan suplai dana bertambah itu kontribusinya apa? Ke suku bunga kan, suku bunga jadi turun kan gitu. Ya, tinggal masalahnya dengan suku bunga yang turun, ada orang yang mau invest nggak? Dalam situasi pandemi seperti ini, orang mau invest juga mikir, hati-hati ya. Walaupun suku bunga turun, tapi prediksi ke depan gimana nih? Ekonomi bagus nggak atau belum bisa dibayangkan ya? Masih was-was ya gitu ya. Nanti invest rugi ya, nanti invest deflasi misalnya. Akhirnya permintaan investment juga turun. Akhirnya walaupun banyak dana tapi nggak ada invest, makin turun lah itu suku bunga. Jadi ya itu begitulah jalannya ya, efek berantainya ya. Kondisi pandemi ini mempengaruhi sendi-sendi perekonomian ya. Nah, balik lagi ini SRAS nggak usah digambar ya, cukup gambar LRAS. Mungkin ada pertanyaan juga, kalau gitu LRAS juga nggak pasti gambar Pak, karena nggak ada harga. LRAS kan nggak pernah berhubungan dengan harga, di ADAS pun tidak pernah berhubungan dengan harga ya, makanya kurvanya kan vertikal, jadi nggak masalah juga ya digambar LRAS gitu. Jadi itu ya.
Nah, sekarang tinggal bagaimana ceritanya menjelaskan fenomena jangka panjang dengan kurva IS. LM di sini, setelah ada tambahan LRAS, ya sama seperti yang ADAS juga prinsipnya, hanya bedanya sekarang ISLM. Karena misalnya ada shock, ya, ada shock konsumsi turun tadi, balik lagi ke konsumsi atau autonomous consumption kemarin yang seperti ditanyakan ya minggu lalu. Consumption turun, apa yang terjadi? Inilah kondisinya. Kondisi yang terjadi adalah Y turun. Dan kalau kita bisa baca di sini R turun, sama seperti yang tadi saya ceritakan ya. Pada saat consumption turun dan Y turun seperti ini, di kondisi titik ini pada saat ini kan berada di LM yang sama. Pada saat ini berarti dengan asumsi harga sedang tidak berubah ya. Bagaimana misalnya kalau harga berubah dalam jangka panjang, kan dalam jangka panjang harga akan berubah. Ketika harga berubah, katakanlah misalnya ketika konsumsi melemah nih, ya. Berarti banyak produksi mungkin tidak bisa terserap. Bagaimana caranya biar dia terserap, akhirnya produksi yang ada bisa terjual semua. Ya mau nggak mau, ekonomi mungkin bisa menyesuaikan, harga jadi turun. Ketika harga turun, apa yang terjadi? Kurva LM akan bergeser ke bawah. Kan P yang turun menyebabkan M per P lagi ya turun. M per P turun berarti P turun menyebabkan M per P-nya naik. M per P naik sama seperti LM yang bergeser ke kanan karena money supply naik, kan gitu ya. Sehingga dalam jangka panjang keseimbangannya akan ke sini ya, ke Y full employment-nya tadi, dengan konsekuensi memang R turun ya. Apa ya, ini efek-efeknya. Jadi itu analisis jangka panjangnya kalau kita mau pakai ISLM dalam jangka panjang ya. Oke. Ya, saya rasa poin 2 ini. Terakhir kita akan bahas satu poin terakhir, yaitu yang namanya depresi besar. Depresi besar. Ya, saya akan coba jelaskan depresi besar dengan menggunakan ISLM. Sedikit penjelasan tentang depresi besar. Apa itu depresi besar? Depresi besar itu sebenarnya tidak lain, dia adalah resesi, tapi resesi yang berkepanjangan ya. Kita 2 kuartal turun, ekonomi itu saja sudah resesi yang luar biasa ya. Nah ini depresi, artinya lebih lama lagi. Memang dalam sejarahnya ini terjadi sekitar tahun 29 sampai 1933, 34 itu ya. Sekitar 5 tahun itu ya. Itu ekonomi terus turun. Memang datanya terjadi kejadiannya yang paling terlihat ya, itu di Amerika ya, di tahun itu. Pada saat itu income turun. Apa yang terjadi? Data berikutnya yang muncul menunjukkan ya unemployment meningkat, pengangguran banyak ya, suku bunga ya, ini ada data suku bunganya juga. Data-datanya sebenarnya ada di buku, bisa Anda lihat di situ. Suku bunga turun, dan yang paling menarik juga adalah harga itu turun, deflasi. Jadi selama depresi besar itu terjadi deflasi yang sangat parah gitu ya, bisa dibilang parah. Deflasi tapi lama ya. Nanti kan kita lihat analisisnya. Nah, jadi inilah data-datanya ya yang terjadi ketika depresi besar. Sekarang kita akan lihat dengan menggunakan ISLM. Kita analisis ya. RY. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang bisa dijelaskan ketika terjadi depresi itu, apa yang sedang terjadi dalam perekonomian ya. Itu yang mau diungkap nih ya. Apa yang sedang terjadi dalam perekonomian? ISLM bisa menjawabnya. Pertama, ya ada yang punya hipotesis bahwa penyebabnya adalah karena spending. Spending itu belanja ya, belanja
Kita tahu belanja itu berarti belanja barang kan. Kalau belanja barang berarti kurva IS lah ya, kurva IS. Belanja barang pada saat depresi itu turun. Kalau gitu belanjanya menyebabkan IS turun. Nah, pada saat IS turun, apa yang terjadi? Y turun, ya kan? R turun juga. R turun, ya. Karena orang ya malas belanja tadi, seperti saya ceritakan tadi, dia nggak punya income, jadi nggak mampu belanja ya, atau menurunkan porsi belanjanya. Pengusaha melihat nggak ada yang beli, ya akhirnya investasinya turun, banyak saling berkaitan ya. Jadi spending hypothesis ini, kalau kita kaitkan dengan data, spending hypothesis ini bisa menjelaskan, oh ternyata memang betul pada saat depresi itu datanya Y memang sedang turun. Ini dibuktikan secara teoritisnya, YS turun, Y turun, dan ya, yang saya tambahin, dalam data juga diketahui pada saat itu R turun, suku bunga turun ya. Ada uang tapi orang nggak ada yang mau investasi, akhirnya uang numpuk aja di bank ya, numpuk di bank. Orang yang punya uang masih menyimpan uangnya, malas konsumsi banyak-banyak, yang invest pun malas mau invest karena tidak ada kemungkinannya yang beli nanti sedikit, mungkin diprediksikan seperti itu, sehingga R-nya turun ya. Dan datanya benar seperti itu. Ya, jadi spending hypothesis ini sudah cukup baik ya menjelaskan fenomena depresi besar. Ya, nah kita tahu bahwa dalam analisis makro itu ada sisi uang, ada sisi barang ya. Kalau sisi uang dijelaskan dengan spending hypothesis, kalau sisi barang dijelaskan dengan spending hypothesis, bagaimana dengan sisi uang? Maka muncullah yang namanya hipotesis uang ya, money hypothesis. Bagaimana fenomena uang itu menjelaskan depresi besar? Apakah karena uangnya kurang atau uangnya lebih ya? Sekarang akan kita jelaskan saja keduanya ya. Misalnya katakanlah uang itu, stok uang memang pada saat depresi itu memang turun. Kalau stok uang turun, yang pertama ya. Kalau stok uang turun, itu tentu akan, saya hapus saja IS-nya, karena sekarang kita mau menggeser yang LM ya, biar jangan bingung ya. Kalau stok uang turun, maka LM-nya kan ke atas ya. Ternyata pada saat itu Y memang turun, ya kan? Tapi ketika Y turun, apa yang terjadi dengan R? R malah naik, kan R-nya jadi di sini ya. R naik. Y turun sesuai dengan data, tapi R naik ternyata tidak sesuai dengan data. Berarti hipotesis uang yang pertama ini belum tepat ya, belum bisa tepat menjelaskan bahwa penyebab depresi itu karena uang yang turun. Ya, suplai uang yang turun. Oke, kalau gitu berarti bukan ke situ arahnya. Mungkin, nah ini, kan kita tahu ketika depresi itu P turun. Oke, kalau gitu P turun, ya. P turun menyebabkan M per P jadi naik, ya enggak gitu ya. M per P naik kan menggeser LM ke sini, ya, kan gitu. LM naik menyebabkan Y naik, R turun. Jadi P turun ya, ini cerita hipotesis kedua untuk uang, P turun menyebabkan LM kanan, ya kan gitu ya. Y naik, R turun. R turun oke, sesuai dengan datanya. Tapi ini aneh lagi, ketika depresi orang Y malah turun sebetulnya, tapi di sini analisisnya Y malah naik. Jadi dua hipotesis ini memang punya keterbatasan untuk menjelaskan langsung ya depresi besar itu dengan LM. Nah, tapi ceritanya ini tidak sekedar diterima begitu saja. Khusus di teori yang kedua ini akhirnya
coba dilengkapin. P yang turun ini coba dijelaskan dengan beberapa teori tambahannya, ya, itu jalannya, ya. Yang pertama adalah, ya, ada yang menganggap bahwa pada saat deflasi itu harusnya wajar dong, wajar ekonomi itu memulihkan dirinya sendiri gitu. Nah ini biasanya penganut klasik ini senang sekali dengan teori bahwa ekonomi itu dibiarin aja nanti akan stabil sendiri. Tapi ternyata buktinya nggak bisa. Kalau stabil sendiri harusnya 29-30 selesai dong, ya, nggak sampai lama, ya. Kan orang sudah tidak sabar ya bertahan dengan kondisi yang ada, jadi harus ada upaya itu. Nah itu teori klasik memang selama ini mendukung yang namanya stabilisasi mandiri ekonomi itu. Jadi ketika harga turun, itu harusnya masyarakat menjadi lebih kaya, ya, menjadi lebih kaya. Kenapa kok dibilang lebih kaya? Karena walaupun income-nya tetap, harga turun kan menyebabkan daya belinya meningkat, itu ya. Nah, teori ini disebut dengan teorinya Pigu, ya. Jadi teori Pigu itu mencoba menjelaskan kenapa kalau LM bergeser ke kanan itu sebetulnya dianggap bagus bagi ekonomi dan menstabilkan ekonomi, karena dengan kondisi yang harga lebih rendah harusnya orang tergerak dong ya mau belanja, tapi pada kenyataannya tetap tidak mau belanja. Nah itu apa alasannya? Nah itu masih belum terjawab memang. Tapi Pigu punya teori bahwa stabilisasi itu bisa dipengaruhi oleh perubahan harga. Dimana perubahan harga itu nanti menentukan kekayaan rumah tangga, ya. Harga turun, rumah tangga menjadi lebih kaya pada saat itu. Harga naik, ya rumah tangga bisa turun kekayaannya karena daya belinya jadi kurang, ya. Yaitu kemampuan stabilisasi dari harga menurut Pigu, ya. Tapi pada kenyataannya data tidak mendukung argumen ini, ya. Jadi argumen Pigu ini masih belum bisa memuaskan lah, ya. Muncullah yang namanya teori untuk menjelaskan yang kedua. Kalau Pigu teorinya stabilisasi, teori kedua ini fokusnya ke destabilisasi. Jadi bahwa katanya harga yang turun itu menyebabkan ekonomi turun karena ada faktor destabilisasi. Nah pertanyaannya, destabilisasi yang seperti apa nih yang sedang terjadi? Kan itu harus diterangkan juga. Ya, nah ini nanti ada muncul dua pendekatan lagi untuk menjelaskan destabilisasi, ya. Pertama ada yang istilahnya pakai pendekatan hubungan hutang dengan deflasi. Karena yang pada saat depresi besar ini ada deflasi, ya. Deflasi besar dan dia berkepanjangan. Deflasi besar itu mempengaruhi siapa sih? Ya mempengaruhi semua orang pastinya. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, siapa yang paling diuntungkan, siapa yang dirugikan dari deflasi besar, deflasi seperti depresi besar ini? Kita akan lihat hubungan antara kreditor dan debitor, ya. Nah, ini sekarang diarahkan ke sini. Kalau Anda kreditor berarti Anda punya uang, kemudian Anda mau meminjamkan ke orang lain. Yang minjam itu namanya debitor, ya. Kalau Anda punya uang atau kreditor tadi, mungkin akan ke debitor meminjamkan uang dengan katakanlah menetapkan suku bunga tertentu, ya. Katakanlah suku bunganya I, ya. Misalnya 5%. Oke, debitor, kata kreditor nih ya, saya punya uang 5 juta, silakan pinjam, nanti bayar kembali ke saya setelah 1 tahun nanti, tapi dengan bunga 5%. 7 deal, oke, mereka sepakat. Nah, kemudian dalam proses selanjutnya, ternyata terjadi deflasi. Pertanyaannya adalah pada saat deflasi itu, siapa yang diuntungkan? Apakah kreditor atau debitor? Nah, itulah yang nanti menyebabkan destabilisasi di sini, ya penjelasannya. Jadi ketika deflasi itu kan harga turun, ya. Berarti pada saat itu, nah bicara deflasi yang mempengaruhi bunga, kita hubungkan dengan apa nih? Hubungannya ke teori Fisher. Dari Fisher itu kan R sama dengan I min inflasi, ya, deflasi. P itu inflasi. Jadi kalau ada bunga 5%,
Terus pada saat itu ternyata deflasi, katakanlah deflasinya harga turun 5%. Kalau inflasi itu mengurangi I, deflasi itu menambah ini ya, karena min deflasinya tadi misalnya 5%, berarti min 5%. Jadilah sekarang R-nya sekarang menjadi 10%. Suku bunga realnya yang diterima oleh si kreditor ini jadi 10%. Jadi artinya apa? Bagi kreditur dia untung, karena dia tadinya cuma 5% dikontrakan gitu ya, meminjamkan uang, tapi pada saat dia terima uangnya seolah-olah uangnya jadi naik, karena apa? Pengaruhnya gara-gara deflasi tadi ya. Jadi kreditor untung. Dan debitor pada saat itu ya ini bertolak belakang saja, jadi rugi. Nah, kalau saya kaitkan misalnya jumlah kreditor itu kan biasanya yang punya uang katakanlah sedikit lah dalam masyarakat itu ya, karena ya apalagi dalam kondisi depresi ya, pemilik uang banyak itu terbatas. Bayangkanlah jumlah kreditor itu lebih sedikit daripada jumlah debitor ya. Jumlah kreditur lebih sedikit daripada jumlah debitur. Ya, orang yang middle sampai high income itu mungkin jumlahnya sedikit dibanding dengan middle sampai low income ya. Jadi ketika mereka untung, nanti efek bawaannya kan mereka ke konsumsinya gitu. Ya. Mereka untung menaikkan konsumsinya, mereka yang rugi menurunkan konsumsinya. Ya. Jadi saya cerita kontribusi kreditor ini lebih sedikit loh ya daripada debitor, karena dari jumlah ya, kita pakai kuantitas saja. Jadi kalau dikumulatifkan ini bisa saja hasil akhirnya total konsumsi di masyarakat itu ya secara total tetap turun. Nah, konsumsi yang turun itu menggeser, karena dia bicara konsumsi, menggeser IS. Jadi yang tadinya faktor bunga, tapi dikaitkannya ke kurva IS, jadi turun. Sehingga dengan demikian, dengan turunnya total konsumsi itu menyebabkan IS turun, dan hasil akhirnya ya kita bisa lihat kalau IS ke bawah kan Y-nya turun, R-nya turun, dan itu ternyata baru bisa konsisten menjelaskan fenomena depresi besar, yaitu Y-nya turun, P turun, P turun tadi sudah diakomodir dengan deflasi kan, konsisten, dan R juga turun di sini. Nah, jadi perlu sampai dari money hipotesis ini jalurnya sampai ke destabilisasi dulu ya, baru bisa ketemu jawabannya itu turun. Nah, itu baru satu. Ada juga destabilisasi, ini namanya tadi yang barusan saya ceritakan, karena menceritakan hubungan kreditor-debitor maka dikenal dengan teori debt deflation theory ya. Itu untuk jenis inflasi yang sifatnya unexpected ya, tidak bisa diprediksi. Nah, terakhir yang inflasi kalau dia bisa diekspektasikan, itu ada lagi juga penjelasannya ya. Penjelasannya adalah ya, secara singkat saja nih. Kalau inflasi itu bisa diekspektasikan, maka kita kembali tetap bisa menggunakan hubungan Fisher effect ini ya untuk menjelaskan. Hanya saya tambah sedikit ya, IS tadi itu kan sama dengan YC I G ya. Ya, nah jadi kalau katakanlah sekarang tadi cerita kreditor, debitor itu adalah inflasi yang tidak diekspektasikan ya. Nah, sekarang kalau inflasi itu bisa diekspektasikan, berarti ini kembali ke konsep inflasi ex ante ya, ex ante. Sekarang coba bayangkan Anda pengusaha ya, Anda pengusaha memprediksikan tahun ini bakal deflasi. Apa yang Anda lakukan? Kalau tahun ini deflasi, waduh, saya jual nanti harga saya lebih rendah dong ya. Bisa balik modal, bisa aja lebih rendah dari modal kan gitu. Sementara untuk investasi saya harus pinjam uang, kan investasi itu ada R-nya di sini ya.
Kalau R di sini kita ganti dengan R itu kan sama dengan ini tadi, berarti R I di sini bisa dipengaruhi oleh I dan deflasi kan gitu ya. Kalau saya invest, saya pinjam uang, tapi akhirnya saya dapat revenue dari jualan barang karena turun sedikit dong. Akhirnya apa? Saya nggak mau investasi kalau gitu. Ya ini dalam pikiran pengusaha biasanya. Kalau investment turun seperti itu, yang penyebabnya adalah karena deflasi, maka apa yang terjadi? Ya, sekali lagi IS-nya bergeser ya. Memang IS-nya yang bergeser itu adalah I, di mana I dipengaruhi bunga, tapi bunga itu bukan bunga sendiri faktor penyebabnya ya, tapi deflasinya itu ya penekanannya. Karena itulah di sini IS-nya turun. Nah, dengan IS turun ini menyebabkan Y turun dan R turun. Inilah cerita kedua. Untuk expected inflation pun itu pada akhirnya menyebabkan Y-nya lebih rendah ya ketika terjadi deflasi dan R lebih rendah, dan ini konsisten dengan fenomena depresi pada saat itu. Jadi ya sekali lagi pada akhirnya teori money hypothesis ini bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep destabilisasi masing-masing dengan teori expected bisa menjelaskan dengan baik depresi besar, dan teori debt deflation juga tadi bisa menjelaskan depresi besar. Jadi akhirnya terjawablah fenomena uang itu mempengaruhi depresi itu seperti itu ya jalurnya. Jadi memang agak panjang ya, beda dengan spending yang langsung ya, direct ya.